Presiden Joe Biden mengakui serangan Amerika Serikat dan Inggris tidak menghalangi militan Houthi di Yaman, namun Joe Biden menegaskan Amerika Serikat dan sekutunya akan terus menggempur Houthi. Demikian disampaikannya di Gedung Putih pada Kamis 18 Januari 2024. Diketahui sebelumnya Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap kelompok Houthi Yaman untuk yang kelima kalinya. Gedung Putih mengklaim serangan Kamis pagi itu menargetkan rudal balistik anti kapal yang sedang bersiap untuk ditembakkan ke Laut Merah Selatan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan bahwa AS tidak ingin menimbulkan konflik di kawasan ini. Namun AS ditegaskannya harus mampu bertindak untuk membela diri. Ia menambahkan bahwa serangan Amerika Serikat Inggris akan terus berlanjut. Amerika Serikat telah melancarkan beberapa serangan udara terhadap Houthi termasuk fasilitas militernya. Sejak awal serangan pasukan Amerika Serikat Inggris mengenai sasaran-sasaran di Yaman pada Jumat pekan lalu, namun Houthi terus menyerang kapal-kapal di Laut Merah. Terbaru Houthi menyerang kapal kargo milik Amerika Serikat. Sejak November 2023, Houthi melancarkan sekitar 30 serangan terhadap kapal-kapal yang melewati Laut Merah. Menanggapi hal itu, Amerika Serikat pada Rabu 17 Januari menetapkan kembali Houthi sebagai kelompok teror. Angkatan bersenjata Iran menggelar latihan militer besar-besaran di tengah situasi Timur Tengah yang memanas. Latihan ini juga melibatkan Angkatan Laut dan Udara Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Latihan pertahanan udara Iran digelar di Teluk Persia dan Teluk Oman pada Kamis 18 Januari 2024. Kantor berita pemerintah Iran IRNA melaporkan latihan tersebut akan dilakukan di area seluas 600 km. Tentara Iran serta Angkatan Laut dan Udara IRGC akan berpartisipasi dalam manuver militer gabungan tersebut. Latihan militer besar-besaran ini diberi nama dengan Pembela Langit Velayat 1402. Hadar Rahimzadeh, seorang komandan pertahanan udara Iran, mengatakan bahwa beberapa sistem canggih akan dipamerkan untuk pertama kalinya dalam latihan ini. Lusinan pesawat berawak dan tidak berawak akan menggunakan taktik hari ini untuk menyerang lokasi-lokasi penting yang diidentifikasi dalam latihan tersebut. Kantor berita Fars yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan bahwa ini adalah latihan pertahanan udara kelima yang diikuti oleh IRGC dan tentara Iran. Latihan ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Selama beberapa hari terakhir, IRGC menyerang beberapa posisi di wilayah Kurdistan Irak, Suriah, dan Pakistan dalam apa yang disebutnya sebagai upaya untuk menargetkan teroris dan agen Israel. Pakistan membalas dengan menyerang beberapa lokasi di Iran Tenggara pada Kamis pagi. Selain itu, setelah konflik Israel-Hamas, Houthi yang didukung Iran berulang kali menargetkan kapal dagang di Laut Merah, Teluk Aden, dan Selat Bab al-Mandeb. Iran dan militan Hizbullah Lebanon mengutuk keras atas keputusan Amerika Serikat yang memasukkan Ansarullah Yaman ke dalam daftar hitam. Langkah Amerika Serikat itu disebut sebagai bentuk dukungan terhadap genosida Zionis di jalur Gaza. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Hanani mengecam keputusan Amerika Serikat memasukkan kembali gerakan Houthi ke dalam daftar organisasi teroris. Hanani pada Kamis 18 Januari mengatakan langkah tersebut sejalan dengan dukungan Amerika Serikat terhadap perang genosida yang dilakukan rezim Zionis di jalur Gaza. Hal senada juga disampaikan gerakan perlawanan Lebanon Hizbullah. Dalam sebuah pernyataan pada Kamis, Hizbullah mengatakan keputusan Amerika Serikat memasukkan Ansarullah ke dalam daftar hitam tidak adil dan sewenang-wenang. Hal itu menggambarkannya sebagai bagian dari agresi Amerika Serikat selama bertahun-tahun terhadap Yaman. Hizbullah menyebut Amerika Serikat mendukung terorisme Zionis di Gaza, Palestina. Lebih lanjut, Hizbullah menekankan bahwa keputusan Amerika Serikat tidak melemahkan tekad Yaman. Sebelumnya, pada Rabu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan kembali Ansarullah sebagai organisasi teroris. Keputusan ini diambil di tengah meningkatnya serangan Houthi terhadap kapal-kapal Israel yang melintas di Laut Merah. Adapun Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengeluarkan Houthi dari daftar terorisme pada tahun 2021. Iran mengecam serangan pesawat tak berawak lintas batas yang dilakukan Pakistan pada Kamis 18 Januari. Keamanan rakyat dan keutuhan wilayah negara dianggap sebagai garis merah Iran. Demikian disampaikan Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan pada Kamis.
Kemenlu mengatakan serangan Pakistan tidak dapat diterima. Ia menegaskan kembali bahwa integritas teritorial Iran adalah garis merah. Kemenlu menjelaskan bahwa serangan rudal Iran pada Selasa lalu terhadap posisi teroris di Balochistan, Pakistan adalah operasi pencegahan. Pasalnya, pasukan Korps Pengawal Revolusi Islam atau IRGC di Iran Tenggara mengamati bahwa sebuah kelompok teroris bersiap menyusup ke wilayah Iran untuk melakukan serangan. Tindakan ini merupakan bagian tugas dari pasukan perbatasan Iran untuk melawan ancaman teroris yang akan terjadi terhadap masyarakat. Bersatunya pasukan Amerika Serikat dan Inggris tidak membuat ciut gerakan Houthi Yaman. Dilaporkan pasukan Angkatan Laut Houthi menyerang kapal tanker Amerika Serikat di Teluk Aden pada Kamis 18 Januari malam. Kelompok yang didukung Iran tersebut meluncurkan 2 rudal balistik anti kapal ke arah kapal milik Amerika Serikat pada malam hari. Serangan itu menghantam perairan dekat kapal tersebut. Komandan Pusat Amerika Serikat mengatakan tidak ada korban cedera maupun kerusakan imbas serangan tersebut. Insiden ini menyusul serangan Amerika Serikat Inggris di Yaman yang kelima kalinya. Gedung Putih mengklaim serangan Kamis pagi itu menargetkan rudal balistik anti kapal sedang bersiap untuk ditembakkan ke Laut Merah Selatan. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan Amerika Serikat dan sekutunya akan terus menggempur Houthi. Ia menambahkan bahwa serangan AS Inggris akan terus berlanjut. Presiden Israel Isaac Herzog menyerukan persatuan untuk melawan Iran. Seruan ini disampaikan Herzog dalam pidatonya di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss pada Kamis 18 Januari. Presiden Israel meminta komunitas internasional untuk membentuk koalisi kuat untuk melawan apa yang disebutnya kerajaan kejahatan Iran dan sekutunya. Herzog menyebut ada sebuah kerajaan kejahatan dari Teheran yang menghabiskan miliaran dolar dalam bentuk senjata dan uang. Disebutnya Iran mengorbankan kesejahteraan masyarakat untuk menggagalkan seluruh stabilitas dunia dan kawasan ini. Herzog mengatakan Iran secara terbuka telah menyerang pasukan Amerika Serikat beberapa hari lalu. Ia menuding Iran memiliki proksi yang tersebar di seluruh wilayah. Proksi itu disebutnya diam-diam mengintai untuk merusak proses perdamaian dan stabilitas dunia. Dengan demikian, kata Herzog harus membentuk koalisi yang kuat untuk menghadapi Iran dan proksinya. Meskipun rezim Iran menghindari keterlibatan langsung dalam perang Gaza, namun Teheran telah menggunakan kelompok proksinya di wilayah tersebut seperti Houthi dan Hizbullah untuk menyerang sasaran Israel dan Amerika sejak perang dimulai. Kelompok militan Hamas dilaporkan mulai bangkit di utara Gaza setelah militer Israel menarik mundur dari wilayah tersebut. Laporan ini membantah klaim pasukan IDF yang mengaku telah melumpuhkan Hamas di bagian utara. Media Haaretz pada Kamis 18 Januari melaporkan Hamas merehabilitasi unit militan di Gaza Utara. Sumber-sumber menyebut Hamas juga menunjuk komandan baru dan berupaya mengumpulkan anggota dari berbagai batalion. Sejumlah batalion Brigade Izzuddin Al-Hassam yang sempat dinyatakan IDF kehilangan kemampuan militernya telah dipulihkan secara signifikan. Israel rupanya telah mendeteksi upaya tersebut. Pasukan pertahanan Israel memantau upaya Hamas untuk membangun kembali batalion tempurnya di Gaza Utara. Kebangkitan pejuang Palestina ini menyangkal pernyataan Israel sepekan lalu bahwa mereka telah menyelesaikan pembongkaran struktur komando Hamas di jalur Gaza Utara. Sebelumnya, juru bicara militer Daniel Hagari mengatakan bahwa militan Palestina kini beroperasi di wilayah tersebut hanya secara sporadis dan tanpa komandan. Pasukan IDF menurutnya sekarang fokus untuk membongkar Hamas di Gaza Selatan dan Tengah. Menteri Kabinet Perang Gadi Eisenkot meyakini ratusan sandera Israel yang masih ditahan di Gaza, Palestina tidak akan selamat. Ia turut mengungkit operasi MTB yang terjadi pada tahun 1976 silam. Hal ini disampaikan mantan Kepala Staf IDF itu dalam wawancaranya yang ditayangkan pada Kamis 18 Januari.
Operasi Entebbe adalah operasi khusus dinas militer Israel untuk membebaskan sandera yang ditahan di Palestina. Operasi tersebut membawa misi menyelamatkan 98 sandera dari teroris Palestina dan Jerman di Entebbe, Uganda. Penyanderaan tersebut bermula dari pembajakan pesawat jet Air France dari Tel Aviv ke Paris. Pesawat tersebut kemudian mengalihkan penerbangan ke Bandara Entebbe di mana para pembajak disambut oleh diktator Idi Amin. Misi legendaris dan penuh resiko ini merenggut nyawa 4 sandera termasuk saudara laki-laki Perdana Menteri Netanyahu yang memimpin operasi tersebut. Eisenkot mengatakan penyelamatan yang berani seperti operasi 1976 yang dilakukan komando elit Israel tersebut tidak akan terjadi lagi. Pasalnya, sandera yang diculik Hamas selama serangan 7 Oktober 2023 itu telah tersebar sedemikian rupa, termasuk di terowongan bawah tanah Hamas. Dengan demikian, kemungkinan para sandera kembali ke Israel sangatlah kecil. Selama 3 bulan perang, operasi Shin Bet dan IDF hanya berhasil menyelamatkan seorang sandera, yakni Ori Megidis dari 132 sandera. IDF mengonfirmasi kematian 27 orang yang masih ditahan Hamas. Pada akhir November, 105 warga sipil dibebaskan dari tawanan dengan syarat gencatan senjata selama seminggu. Hingga saat ini, pasukan IDF masih melakukan segala upaya untuk menyelamatkan para sandera, namun kemungkinannya hanya kecil. Bahkan Eisenkot menyebut penyelamatan ratusan sandera di Gaza, Palestina adalah hayalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.